Sepanjang sejarah, Bukit Zaitun telah berdiri sebagai salah satu tempat paling suci dan penting di seluruh Yerusalem. Dari para nabi Perjanjian Lama yang berbicara tentang pentingnya tempat ini hingga Yesus sendiri yang naik dari sini, Bukit Zaitun selalu memiliki makna spiritual yang mendalam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi di sini. Sesuatu yang telah menarik perhatian para sarjana Alkitab, sejarawan, dan umat Kristen di seluruh dunia. Pemakaman kuno di Bukit Zaitun semakin meluas ke arah gerbang timur, yang juga dikenal sebagai gerbang emas, yang langsung menghadap ke Bukit Bait Suci. Bagi banyak orang beriman, perluasan ini bukan sekadar masalah penggunaan lahan atau tradisi, melainkan sebuah pengingat nubuatan. Mungkinkah ini pertanda bahwa kita semakin dekat dengan kedatangan kembali Yesus Kristus yang berjanji akan kembali ke tempat ini? Mari kita lihat lebih dekat apa artinya ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan ajaran dan penemuan kami yang mendatang. Dengan mengaktifkan notifikasinya, Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru saat kita menjelajahi Alkitab, sejarah, dan arkeologi bersama. Bukit Zaitun bukan sekadar bukit indah di luar Yerusalem. Ia adalah tempat yang terjalin erat dengan sejarah Israel dan janji-janji Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Bukit Zaitun kerap disebut berkaitan dengan peribadatan dan nubuat. Raja Daud melarikan diri melalui sungai ini ketika bersembunyi dari Absalom. Nabi Yehezkiel menggambarkan kemuliaan Tuhan yang meninggalkan bait suci dan beristirahat di gunung ini dalam Yehezkiel 11 ayat 23. Yang paling penting, Nabi Zakaria memberikan penglihatan yang menakjubkan tentang hari-hari terakhir. Ia menulis dalam Zakaria 14 ayat 4, "Pada hari itu, kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, sebelah timur Yerusalem, dan Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, membentuk lembah yang besar." Bagian ini dengan jelas menghubungkan Bukit Zaitun dengan kedatangan Mesias terakhir, ketika kerajaan Allah akan terwujud di bumi. Dalam Perjanjian Baru, gunung ini memiliki makna yang lebih dalam. Di Bukit Zaitun, Yesus mengajarkan para pengikutnya tentang akhir zaman dalam apa yang kita sebut sebagai wacana eskatologis. Ini dapat ditemukan dalam Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Dari gunung inilah Yesus naik ke surga bersama para malaikat dan menyatakan bahwa suatu hari ia akan kembali dengan cara yang sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga 12. Jadi, ketika kita melihat Bukit Zaitun hari ini, kita tidak hanya melihat gunung yang terbuat dari batu dan pepohonan. Kita sedang melihat setumpuk nubuat yang menunggu penggenapannya. Tepat di bawah Bukit Zaitun terletak gerbang timur Yerusalem, yang juga disebut sebagai gerbang emas. Dalam Yehezkiel 44 ayat 1 dan 2 tertulis, "Inilah gerbang yang menghadap langsung ke Bukit Zaitun dan memiliki makna luar biasa dalam nubuat Yahudi maupun Kristen. Gerbang timur harus tetap ditutup sampai Sang Mesias masuk melaluinya." Saat ini, gerbang tersebut disegel dengan batu, sebuah fakta yang telah memukau para sejarawan dan orang-orang yang mempercayainya selama berabad-abad. Banyak umat Muslim di masa lalu yang mengetahui nubuat ini menempatkan kuburan Muslim di depan gerbang dalam upaya untuk mencegah Mesias Yahudi masuk, dengan meyakini bahwa sosok yang suci tidak akan melewati kuburan. Namun, firman Tuhan tidak dapat dihalangi oleh batu atau kuburan. Gerbang timur tetap disegel, menantikan hari ketika raja segala raja yang sejati akan melewatinya. Dan saat pemakaman Yahudi di Bukit Zaitun terus bertambah dekat ke gerbang ini, hal itu hanya memperkuat kesan bahwa nubuat sedang terungkap di depan mata kita. Selama lebih dari 3.000 tahun, Bukit Zaitun telah berfungsi sebagai pemakaman Yahudi terpenting di dunia. Lebih dari 150.000 makam menutupi lerengnya, membentang ke arah lembah Kidron, dan menghadap langsung ke gerbang timur. Generasi demi generasi orang Yahudi telah memilih untuk dimakamkan di sini, percaya pada harapan kebangkitan ketika Mesias datang. Tradisi Yahudi mengajarkan bahwa ketika Mesias datang, kebangkitan orang mati akan dimulai tepat di Bukit Zaitun. Karena kepercayaan ini, dikuburkan di Bukit Zaitun
dipandang sebagai kedudukan terhormat, seolah-olah seseorang berdiri di barisan terdepan pada hari besar kebangkitan. Makam batu putih yang membentang sejauh mata memandang merupakan kesaksian bisu atas harapan selama berabad-abad. Setiap kuburan menunjuk ke arah Yerusalem, ke arah Bukit Bait Suci, dan akhirnya ke arah janji Tuhan tentang kehidupan setelah kematian. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin penuhnya lahan pemakaman di Bukit Zaitun, perluasan dilakukan lebih jauh ke lereng, mendekati tembok kota tua dan gerbang timur yang tersegel. Ini bukan sekadar kebutuhan praktis, ini membawa muatan simbolis yang dalam. Pemandangan ribuan kuburan baru yang menghadap gerbang timur dapat menggerakkan hati siapapun yang akrab dengan nubuatan. Seolah-olah pasukan besar umat beriman tengah memposisikan diri di depan gerbang yang diharapkan akan dimasuki Sang Mesias. Di mata orang Yahudi, perluasan pemakaman ini adalah tentang persiapan untuk hari kebangkitan. Bagi umat Kristen, hal ini menggemakan perkataan Rasul Paulus yang berkata dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ketika kita melihat perluasan kuburan ke arah gerbang timur, hal itu mengingatkan kita pada janji bahwa kematian itu sendiri tidak dapat menghalangi kedatangan Raja. Bagi umat Kristen, Bukit Zaitun bukan hanya tentang masa depan, ini juga tentang masa lalu. Gunung ini merupakan bagian utama pelayanan Yesus. Disinilah ia sering berdoa dan mengajar. Disinilah ia memandang Yerusalem dan menangis memikirkan kehancurannya yang akan datang dalam Lukas 19 ayat 41. Yang paling penting, ini adalah tempat di mana Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-12 memberitahu kita bahwa para pengikutnya sedang berdiri di Bukit Zaitun ketika Yesus diangkat di depan mata mereka. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga 12 tertulis, dua malaikat muncul dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri di sini memandang ke langit? Yesus yang sama ini, yang telah diangkat ke surga meninggalkan kalian, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke surga." Ini berarti bahwa kedatangan Yesus kembali berhubungan langsung dengan Bukit Zaitun. Sama seperti ia berangkat dari sini, ia akan kembali ke sini. Dan ketika kita melihat lautan kuburan yang semakin besar menanti kebangkitan di gunung ini, itu merupakan pengingat yang kuat bahwa janji-janji Allah terus bergerak maju menuju penggenapannya. Perluasan pemakaman Bukit Zaitun bukan sekadar masalah perencanaan kota. Itu adalah bagian dari gambaran yang lebih besar yang terkait dengan nubuat kuno dan kedatangan Kristus kembali di masa depan. Dalam Zakaria 12 ayat 2 dan 3 tertulis, "Kita hidup di masa ketika Yerusalem sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia." Nubuat memberitahu kita bahwa pada hari-hari terakhir, semua bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem. Namun, pada saat yang sama, nubuat juga memberitahu kita bahwa Mesias akan datang untuk membawa pembebasan dan kedamaian. Setiap kuburan baru yang digali di Bukit Zaitun menjadi bukti harapan ini. Setiap batu yang ditempatkan di gerbang timur berbisik tentang kebangkitan, dan setiap pandangan pada gerbang yang tersegel itu sendiri mengingatkan kita bahwa gerbang tersebut sedang menantikan kedatangan Sang Raja. Sebagai orang Kristen, kita tidak menetapkan tanggal atau waktu, karena Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 36, "Tidak seorang pun yang tahu hari atau saatnya, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Namun, kita dipanggil untuk memperhatikan tanda-tandanya, untuk tetap terjaga dan hidup siap untuk kedatangannya kembali. Ketika kita melihat pemakaman Bukit Zaitun meluas ke arah gerbang timur, kita teringat bahwa nubuatan bukanlah cerita yang jauh. Ini terjadi di tempat nyata, dalam waktu nyata. Bukit Zaitun bukanlah mitos. Gerbang timur bukan hanya sekadar simbol. Ini adalah batu sungguhan, kuburan sungguhan, dan janji sungguhan yang menunggu untuk dipenuhi. Pertanyaan bagi kita bukanlah sekadar apakah Yesus akan kembali. Masalahnya adalah apakah kita siap.
Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 40, "Kamu juga harus siap sedia karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga." Perluasan kuburan, gerbang yang disegel, dan sejarah nubuatan tentang Bukit Zaitun, semuanya mengarahkan kita kembali kepada kebenaran yang sama. Kristus akan datang kembali. Raja akan kembali, dan sebagaimana dijanjikan para malaikat, kakinya akan sekali lagi berpijak di Bukit Zaitun. Saat kita mempertimbangkan lokasi pemakaman Bukit Zaitun yang semakin dekat ke gerbang timur, kita dipenuhi rasa kagum dan harapan. Ini bukan sekadar masalah sejarah, itu adalah kesaksian hidup dari iman. Kuburan menanti dalam keheningan, namun mereka lantang menyatakan harapan kebangkitan. Gerbang timur yang tersegel masih tertutup rapat, tetapi menanti datangnya hari ketika ia akan dibuka bagi Raja Kemuliaan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepala kalian, hai gerbang. Angkatlah dirimu, hai pintu-pintu tua, supaya masuklah Raja Kemuliaan. Inilah harapan Israel, harapan gereja, dan harapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita hidup dengan siap, berjaga-jaga, dan menanti, bukan dalam ketakutan, melainkan dalam iman. Karena Yesus yang sama yang naik dari Bukit Zaitun akan kembali ke sana, membawa serta kebangkitan, penghakiman, dan kedamaian abadi. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak akan melewatkan lagi video tentang nubuatan, arkeologi, dan kebenaran Alkitab. Terima kasih telah menonton. Dan semoga Tuhan memberkati Anda saat Anda terus mencari kerajaan-Nya yang akan datang. Sampai jumpa.